Good night all the girls in the world right now. Jadi kembali lagi di podcast Girls for Girls. Oke, untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang menstrual poverty. Sebelum itu, kenalin dulu, namaku Aisyah Aulia Marifati. Aku mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat dan di Peminatan Kesehatan Global Universitas Airlangga. Nah, hari ini nih aku bakal bahas topik yang lagi hangat dan panas, yaitu menstrual poverty. Nah, sekarang kita ditemani oleh salah satu narasumber kita, yaitu Kak Adin Sainandira dari bidang hubungan internasional dan dulunya pernah menjadi staf Amnesty Chapter UNER. Amnesty Indonesia ya Kak ya? Oke, Iya silakan betul Kakak Adin Aisyah. ya diperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Halo Aisyah. Perkenalkan aku Adin. Aku pernah jadi staf Amnesty Indonesia Chapter Unair di bidang Komite Kajian Perempuan, Anak, dan Keberagaman Gender. Wow, Komisi Perempuan dan Anak nih yang aku highlight nih. Kalau boleh tahu nih Kak Adin dulu ngapain aja sih Kak itu stafnya selama menjabat menjadi staf? Oke, jadi selama aku menjadi staf kajian di Amnesty itu, aku banyak kayak bikin kajian-kajian mengenai hal-hal yang berbau tentang anak, perempuan, dan keberagaman gender seperti stigma HIV dan AIDS di Indonesia, terus juga ada male gaze, kayak kita lihat dari sisi seni dan lain-lain mengenai male gaze, dan berapa banyak sih artis yang sampai sekarang itu masih melakukan penulisan skrip misalnya, atau membuat lukisan itu dari perspektif male gaze sendiri. Terus juga kita membahas tentang pop culture seperti Sabrina Carpenter, gimana Sabrina Carpenter itu dipotray sebagai artis yang sangat male gaze tapi juga artis yang bisa dikatakan sebagai tokoh feminism gitu-gitu. Terus juga aku sempat berdiskusi dengan Bu Suchen Marching, itu penulis juga dan sekarang beliau itu tinggal di luar negeri. Kita berdiskusi tentang kejadian 98 Mei 98 yang waktu itu sempat ingin dihapuskan oleh pemerintah kita sendiri. Terus kita banyak berdiskusi tentang bagaimana kekejaman terhadap perempuan itu dicoba dihapuskan dan lain-lain kayak gitu, Kak. Oke, jadi kebanyakan juga tentang krisis dan jujur topiknya menarik banget dan sangat linear dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang menstrual poverty yang mana itu tentang woman. Terus, jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih Kak Adin, aku mau aku mau jelasin dulu nih ke para pendengar dulu, apa sih sebenarnya menstrual poverty? Mungkin yang belum pada tahu menstrual poverty itu apa. Jadi sebenarnya kan menstruasi itu sebuah proses biologis nih, semua perempuan tuh mengalaminya, bahkan sekitar 1,8 miliar nih orang di dunia atau seperempat populasi dunia itu wanita usia reproduktif itu mengalami menstruasi setiap bulannya. Nah, meskipun kita itu sama-sama menstruasi, ternyata pengalaman setiap perempuan itu nggak sama. Ada yang bisa dengan mudah nih mendapatkan akses untuk beli pembalut, air bersih, toilet yang mumpuni, air mengalir, dan fasilitas yang nyaman. Tapi juga ada juga perempuan di luar sana yang ternyata harus menghemat pembalut, harus memilih hal yang sama-sama menjadi kebutuhan dasar, yaitu antara membeli makan atau membeli pembalut, dan itu merupakan sebuah ketidaksetaraan gitu. Padahal di sini menstruasi sendiri merupakan bukan suatu pilihan, yaitu hal yang terjadi secara biologis, ibaratnya memang kodrat wanita gitu ya untuk mengalami menstruasi. Bahkan nih ada orang yang sampai harus izin sekolah, izin kerja, yang mana itu berarti menurunkan produktivitas suatu individu dong untuk karena menstruasi ini, karena dia nggak mampu untuk mengakses pembalut gitu. Nah, dari Kak Adin sendiri ini, Kakak pernah nggak sih dengar isu ini gitu, Kak? Isu Tentu menstrual pernah poverty? ya, Kak Mhm. Aisyah. Apalagi sekarang di X tuh lagi rame banget kan masalah isu-isu ini. Jadi aku udah pernah dengar sih. Oke. Eh, kan menstruasi itu udah lama nih ya, Kak, terjadinya. Maksudnya kayak dari dulu udah ada menstruasi. Tapi apa sih, Kak, isu menstrual poverty ini tiba-tiba apa sekarang jadi isu global juga dan lagi banyak dibahas gitu kan? Oke, menurut aku sih karena perkembangan internet yang sangat cepat ya Aisyah. Jadi kayak
sekarang ini kan internet itu mudah banget diaksesnya. Anak kecil tuh udah bisa buka TikTok, udah bisa buka Twitter, Instagram dan lain-lain. Dimana menstruasi yang tadinya kita anggap tabu saat kita masih kecil gitu, misalnya kita nganggap kayak ih malu kalau aku menstruasi, ih misalnya aku kayak takut bocor dan lain-lain, takut ketahuan teman, bahkan ketika kita beli pembalut pun kita umpet-umpetin. Sekarang ini setelah internet meluas, di mana di negara-negara besar seperti Amerika, Kanada yang menstrual poverty ini udah jadi bahasan lama, itu anak-anak dan kita remaja itu mulai bisa membaca, oh ternyata menstruasi itu bukan masalah loh, maksudnya menstruasi itu hal yang dialami semua orang dan kayak aku baru tahu, misalnya aku baru tahu ada menstrual cup, aku baru tahu ada yang namanya tampon, karena di Indonesia sendiri nggak terkenal kan Kak Isya. Jadi semenjak persebaran internet ini, orang-orang tuh mulai sadar bahwa ada kesenjangan gitu antara masyarakat di negara seperti Indonesia, India, yang di India itu 71% wanita itu nggak menjangkau untuk membeli sanitary menstruasi yang bagus gitu Kak Isya. Jadi untuk mereka beli pads, untuk mereka beli tampon, itu mereka masih kesulitan. Sementara di negara-negara besar itu hal-hal kayak gitu kan hal-hal yang umum. Bahkan di Skotlandia itu menstrual pad itu digratisin Kak Isya. Nah dari situ orang-orang jadinya tersadar kayak, oh bahwa ini tuh suatu isu yang penting. Walaupun kita beberapa orang bisa menjangkau, tapi ternyata banyak loh yang nggak bisa. Nah disitulah jadinya ini going viral. Ternyata menstruasi itu bukan hal tabu, ternyata banyak yang membahas dan it's okay untuk kita kayak kesulitan membeli pads dan lain-lain itu it's okay untuk dibahas bersama-sama, ternyata seperti itu menurutku. Hmm. Oke oke. Jadi, ini bagus banget nih insight baru dari Kak Adin dari sisi apa yang terjadi di dunia gitu secara global, kenapa menstruasi ini, tiba-tiba menjadi isu hangat. Nah mungkin sebelum kita masuk lagi lebih dalam nih tentang kebijakan di luar sana dan bagaimana menstrual poverty di negara lain, aku mau jelasin dulu untuk Kak Adin dan teman-teman dari sisi kesehatan dulu. Jadi kan menstrual poverty itu kan tentang juga keterbatasan akses pembalut ya, yang mana itu juga mempengaruhi pada higienisasi dan sanitasi setiap personal, setiap individu gitu. Nah, kalau misalkan pembalut sendiri itu kan disarankan oleh WHO sendiri itu sekitar 4 sampai 5 jam untuk ganti nih Kak Adin. Nah, apa sih kalau misalkan orang itu hemat-hemat membalut dan jarang ganti, terus juga airnya nggak bersih atau bahkan pakai kain ya Kak, yang mana kita nggak tahu nih kebersihan dari kain sendiri itu gimana gitu. Hmm. Nah, hal ini tuh ternyata bisa menyebabkan infeksi gitu, infeksi pada area genital. Nah, berdasarkan dari data yang aku punya juga nih, sekitar 3,2 juta remaja di Indonesia itu memiliki gangguan reproduksi dengan persentase sekitar 26,3%. Nah, prevalensi di Indonesia mengenai infeksi saluran reproduksi itu akibatnya kurang vulva hygiene yang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang vulva hygiene. Pada daerah Pulau Kalimantan nih khususnya daerah-daerah terpencil dan pedalaman itu tercatat hanya 40% remaja putri yang mengetahui penyebab floor albus atau bagaimana bagaimana cara pencegahannya dan terkait masalah hygiene genitalia. Jadi yang seperti kita tahu sendiri ya di Indonesia itu kan cukup tabu ya untuk membicarakan tentang mungkin reproduksi atau mungkin sex education in general itu cukup tabu. Jadi menurut aku juga menstrual poverty selain dari sisi keterbatasan akses untuk mengakses sanitari, juga ternyata pada edukasi mengenai kebersihan, menstrual hygiene, personal hygiene itu kurang. Nah itu juga menjadi salah satu masalah dan isu penting yang perlu dibahas nih untuk di sini. Uh, Lalu dari Kak Adin sendiri, menurut Kak Adin selain dari sisi kesehatan yang secara aku jelaskan secara ini, apakah juga ada sisi dari kesehatan mental yang mempengaruhi suatu individu, seseorang saat mengalami menstrual poverty ini, Kak? Oke, jadi seperti yang Kak Aisyah ngomongin sebelumnya tadi, bahwa menstruasi ini sering banget masih dianggap tabu ya di negara kita sendiri ini. Jadi menurutku itu membentuk suatu apa ya, stigma terhadap diri sendiri. Misalnya aku dulu ketika aku mulai menstruasi, itu tuh aku takut untuk mengakui. Karena kenapa? Karena orang-orang selama ini menganggap menstruasi itu hal yang kita harus malu. Kita harus malu kalau kita kelihatan menstruasi. Kita harus malu kalau kita beli pads dan lain-lain. Itu kan membuat kita jadi kayak
takut ya, takut ketika kayak Mhm. misal aku lagi menstruasi terus aku mau pakai celana putih, aku takut. Karena aku takut bocor dan lain-lain. Padahal itu kan nggak harus begitu. Padahal ketika kita mendapatkan edukasi yang benar, edukasi yang bagus dari, sekolah misalnya atau dari lingkungan keluarga, rumah, itu kita nggak akan perlu takut-takut lagi kayak gitu. Karena kita udah mulai mengerti bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat kita menstruasi. Misalnya kita beli pads yang kita tahu ukurannya kayak gimana. Misalnya kita beli menstrual cup untuk misal mencegah, penggunaan pads yang saat ini kan lagi banyak dikatakan, menambah sampah dunia ya, Kak, ya. Kita juga bisa Mhm. belajar tentang menstrual cup dan lain-lain. Jadi menurut aku itu sangat berdampak banget sih pada, mental seseorang, anggapan tabu terhadap menstruasi itu sendiri. Oke oke. Eee, jadi juga ternyata selain dari kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental ya, Kak Adin ya. Oke, sekarang Iya. kita, masuk ke stigma masyarakat di Indonesia sendiri ya. Kenapa sih, mmm, Indonesia tuh masih sangat tabu dan apalagi juga banyak mitos-mitos tentang menstruasi itu, yang mana ada yang bilang nih kalau misalkan pembalut itu harus dicuci dulu sebelum dibuang. Padahal untuk, membuang pembalut dengan baik dan benar itu cukup hanya digulung dan diletakkan lagi di kemasannya atau mungkin bisa dibungkus kertas dan dibuang ke tempat sampah. Yang penting adalah mencuci tangan sebelum atau Mmm. sesudahnya, mengganti pembalut. Nah, kalau dari sisi Kak Adin sendiri nih, menurut Kakak menstruasi di Indonesia itu masih gimana sih? Mungkin dari sisi ininya juga nih, dari sisi stigma masyarakat Indonesia tentang menstruasi itu sendiri. Oke, menurut aku ada lack of education ya, mengenai menstruasi ini. Karena orang-orang tuh belum ngerti bahwa menstruasi itu bukan bukan kayak darah kotor yang harus orang takut, orang malu, yang harus disembunyikan. Karena hampir seluruh wanita itu pasti menstruasi, ya kan? Kalau kita bilang menstruasi sebagai hal yang memalukan dan hal yang kotor, menurut aku itu kurang tepat. Karena itu hal yang memang terjadi biologis aja secara secara rata gitu manusia itu apalagi maksud aku wanita itu pasti mengalami menstruasi. Jadi kalau hampir semua Mhm. wanita mengalami menstruasi, kenapa itu dibilang jorok, kenapa itu dibilang kotor? Menurut aku itu stigma yang terjadi karena kita lack of education, kita kurang dijelaskan secara biologisnya menstruasi itu kenapa sih, kenapa kita bisa menstruasi, apa apa output dari menstruasi itu darah yang kotor, Mhm. yang najis, yang nantinya akan dihantui, kan kalau di masyarakat kita banyak yang ngomong kayak gitu ya Kak Aisyah ya. Iya, Nah, menurut benar, aku itu benar banget. ada karena kita kurang ngerti sebenarnya darah apa sih yang dibuang dari hasil menstruasi itu. Bukan darah yang mistis kan sebenarnya, bukan darah yang Mhm. kotor dan lain itu kan sebenarnya ada penjelasan biologisnya. Cuma karena itu, karena adanya lack of education dicampur bahwa emang di Indonesia ini kan, sekolah kita belum merata ya Kak Aisyah ya. Jadi kayak Benar. banyak yang cuma percaya cerita-cerita leluhur, jadinya akhirnya banyaklah stigma-stigma yang kurang bagus terhadap si menstruasi ini sendiri. Oke, terus kalau misalkan menstruasi itu, masih menjadi topik yang masih tabu dan di Indonesia sendiri edukasi tentang menstruasi itu masih sangat minim. Dan seperti yang kita tahu sendiri ya Kak, kalau dari laki-laki sendiri itu juga mereka kadang nggak tahu kayak menstruasi itu kayak gimana, setiap bulan tuh apa aja yang diperlukan, gitu kan Kak. Nah, dari pembahasan ini nih, menurut Kakak sendiri apakah menstrual poverty sendiri ini juga merupakan salah satu bentuk isu dari ketidaksetaraan gender, Kak? Oke, kalau menurut aku ya Kak Aisyah, menstrual poverty itu merupakan salah satu isu ketidaksetaraan gender. Kenapa? Karena balik lagi, nggak ada perempuan yang memilih untuk menstruasi. Hampir semua perempuan di dunia ini pasti menstruasi, not by their choice. Itu kayak terjadi secara alami, tapi kenapa konsekuensinya kayak biaya, akses kebersihan, dan stigmanya itu terasa seperti cuma diemban oleh perempuan aja. Itu kan nggak adil ya, Kak. Di mana di Indonesia sendiri pun masih dipajaki 11% loh alat-alat yang seperti pads, tampon gitu-gitu, kita masih kena pajak 11%. Sementara hal itu hanya dibeli oleh perempuan. Laki-laki kan nggak beli alat-alat menstruasi. Padahal menstruasi itu seharusnya sudah masuk
masuk ke kebutuhan primer, di mana seperti kayak beras dan lain-lain, kebutuhan primer di Indonesia itu pajaknya udah 0%. Terus kenapa kebutuhan primer yang hanya dipunyai oleh wanita, alat menstruasi itu masih dipajakin. Nah, disitulah kemudian isu ini bisa dikatakan sebagai isu ketimpangan gender, seperti itu, Kak Aisyah. Oke, ini emang sangat menarik sih, apalagi tentang isu ketidaksetaraan gender ini. Emang, menstruasi sendiri itu kan proses yang alamiah ya, ibaratnya manusia lagi bernafas, menstruasi juga kayak gitu, itu alamiah dan perempuan nggak bisa memilih dia harus dan kapan menstruasi, dan itu memang harusnya sudah menjadi kebutuhan primer, bukan makanan aja nih. Ternyata, pembalut yang sering dianggap sepele ini harganya cukup mahal tuh kan, Kak. Apalagi tuh kayak, selain pembalut nih, kebutuhan starter pack ibaratnya buat menstruasi kan banyak, misalkan apa, Kiranti, terus alat tablet tambah darah, yang mana Sangobion, itu juga harganya cukup mahal 20.000 sekian. Dan makanya itu juga aku setuju sih sama Kak Adin, kenapa bisa isu ini tuh akhirnya menunjukkan adanya ketimpangan gender. Dan juga pembalut sendiri ini di Indonesia belum dipandang sebagai kebutuhan primer. Nah, kalau dari Kak Adin ya, kan juga ini dari sisi ekonominya ya Kak Adin ya tadi ya, tentang harga pembalut dan lain-lain dan juga munculnya, ketimpangan gender itu. Nah, menurut Kakak tuh apakah semua perempuan itu memiliki resiko yang sama sih untuk mengalami menstrual poverty atau hanya kelompok tertentu aja? Oke, kalau menurut aku, semua perempuan itu mempunyai resiko terhadap, poverty karena sebenarnya menstrual poverty itu kan bukan dari gimana kita punya akses untuk beli pembalut aja kan ya, Kak Aisyah, tapi juga gimana Mhm, kita dapat, mempunyai akses pendidikan yang cukup terkait kesehatan, kebersihan, tentang menstrual cycle kita, terus juga terkait fasilitas misalnya kamar mandi di sekolah aja, kamar mandi di sekolah anak perempuan itu jarang banget yang ada, eee, menyediakan kayak menstrual pad kayak gitu. Padahal kan perlu ya, maksudnya anak-anak sekolah apalagi biasanya ada yang tiba-tiba menstruasi saat masih di jam pelajaran sekolah, itu first time mereka mhm, menstruasi, mereka bingung beli pads di mana dan lain-lain. Itu kan justru hal-hal yang sangat esensial gitu untuk ditaruh di sekolahan, untuk digratiskan kayak gitu. Nah, mhm, itu bisa terlepas dari, strata sosial dan strata ekonomi yang ada, karena di sekolah misalnya mhm, kita masuk ke sekolah negeri ya, Kak Aisyah. Di sekolah negeri mhm, itu kan strata ekonomi dan sosialnya itu bisa berbeda-beda, tapi betul, ketimpangan, eee, poverty-nya itu bisa dirasakan oleh semuanya, kayak gitu. Tapi mhm, apakah ada kelompok yang lebih rentan? Tentunya ada, yaitu kelompok-kelompok yang mungkin masih di kota-kota, daerah-daerah terpencil yang belum mengerti mengenai kebersihan, mengenai misalnya, pads, tampon, menstrual cup, dan lain-lain. Biasanya kan mereka masih menggunakan kain, di mana itu pun cara cucinya juga kita belum tahu gimana, apakah itu sudah steril, apakah itu bisa digunakan sebagai apa, menstrual pads kan sebenarnya ada aturan-aturannya sendiri, kainnya harus kayak gimana agar nggak iritasi ya, Kak Aisyah. Jadi kalau dibilang apa perempuan semuanya mempunyai resiko terhadap menstrual poverty, ya saat ini menurutku masih mempunyai resiko yang cukup besar, tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang lebih di-highlight resikonya sendiri, lebih rentan lagi, kayak gitu, Kak Aisyah. oke, oke. Iya sih, dan ini emang bener banget, dan mungkin juga, mau ketambahin sedikit karena dari Kak Adin sendiri itu kan tadi membahas semua perempuan itu memiliki resiko yang sama karena kita menggunakan public facility, misalkan toilet. Toilet sendiri itu kan coba di mana sih ada toilet yang menyediakan pembalut gratis, toilet di mall aja nggak ada loh. Nah itu mungkin juga yang mau aku tekankan nih. Nah dan mungkin dari aku tambahin juga dari Kak Adin yang bilang, kelompok tertentu yang memiliki resiko lebih besar, dan juga dari satu sosial ekonomi ya Kak ya. Ada perempuan-perempuan yang masih bergantung, misalkan ibu rumah tangga bergantung pada penghasilan suami, dan juga ibu-ibu tidak bekerja, perempuan tidak bekerja, dan perempuan dengan status sosial ekonomi yang mungkin untuk memenuhi sandangnya aja, kebutuhan untuk makan aja udah susah. Nah juga nih akhir-akhir ini nih Kak, aku juga lagi scroll sosial media, dan di sosial media, di Twitter itu cukup banyak perempuan yang ternyata mengeluhkan tentang harga pembalut, yang mana dia bilang lebih baik emang untuk pembalut ini uangnya dialihkan
dibebankan untuk makan aja, jangan jadi ibaratnya dia harus milih antara beli makan atau beli pembalut dan menurutku itu sangat, apa ya, lihatnya tuh kayak, ngerasa empati aja sih, Kak, kayak ternyata, banyak loh perempuan yang, susah untuk mengakses pembalut ini. Kalau dari Kak Adin sendiri ada nggak, mungkin hal nyata yang terjadi di sekitar Kakak dan memang, Kakak baru, "Oh ternyata emang menstrual poverty itu nyata dan nggak bisa dianggap sepele," gitu? Oke, aku kalau untuk hal nyata ya, kalau soal pembalut itu aku juga sempet lihat di sosial media X, itu ada yang kayak sampai ngebandingin harga pembalut dan harga alat kontrasepsi, yang mana yang satunya by Mhm choice, yang mana yang satunya kayak, ya mau nggak mau kita harus beli setiap bulan. Itu kan berarti udah mhm di tahap menyedihkan ya, Kak, ya. Maksudnya kayak mhm hal yang harusnya kita mampu afford untuk beli setiap bulan, hal yang seharusnya memang kayak harus kita pakai setiap bulan, tapi kayak orang-orang kayak, "Aduh sayang banget mau beli, aduh kayak ada nggak sih alternatif yang lebih mudah?" Kayak gitu. Nah itu kemudian juga masuk ke dalam, lack of education itu, Kak. Menurutku poverty di menstrual ini nggak cuma tentang ekonomi, karena edukasi terkait kayak penggunaan hal yang bisa digunakan kembali reusable seperti menstrual cup dan juga pads yang dari kain itu kan sekarang mulai rame ya, Kak, ya. mhm, Nah, tapi iya, di masyarakat kita, di sekitarku, teman-temanku tuh masih pada takut untuk menggunakan hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena lack of education itu, di mana misalnya menstrual cup itu kan, dia, cara penggunaannya seperti tampon, di mana kalau di Indonesia ini kurang kurang awam lah umum, penggunaan tampon, biasanya betul, pakai pads. Jadi orang-orang tuh takut, orang-orang tuh mengiranya everything that goes in itu adalah hal yang bisa membahayakan, seperti itu. mhm Padahal kan kenyataannya dalam segi kesehatan mohon dikoreksi nanti ya, Kak, ya. Sebenarnya nggak iya, semuanya kayak gitu kan, Kak, nggak semua everything that goes in itu bisa merusak atau mhm, mengganggu kita, sebenarnya kayak gitu. iya Terus iya, juga yang betul betul, masalah kain juga produksinya kan sebenarnya itu mhm udah sesuai standarnya, tapi orang-orang tuh jadinya masih takut karena adanya mhm. lack of education itu yang menghasilkan ketakutan kita untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya jarang diomongin sama orang-orang, kayak gitu sih menurutku. Iya, aku setuju banget sih, Kak, dengan apalagi dengan tadi penggunaan tampon juga yang masih tabu. Balik lagi ke stigma masyarakat Indonesia ini yang masih sangat ini ya, agak patriarki ya, apalagi tentang isu kalau misalkan tampon yang menstrual cup itu katanya bisa merusak keperawanan dan, Iya. sebagainya itu ya, padahal dalam kesehatan itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Itu, aman dan higienis ya. Dan mungkin ini Kak, kan tadi Kakak juga sempat sebutin ya kebijakan-kebijakan yang ada di luar negeri ini. Aku juga sempat baca kalau misalkan di Kanada, di Jerman, di Amerika, di beberapa state di Amerika itu udah mentiadakan buat tax buat pembalut dan itu ternyata bagus ya. Maksudnya kayak jadi pads itu bisa di-afford oleh semua orang gitu dan harganya jadi lebih terjangkau, nggak kayak di Indonesia yang mana masih ada tax-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut perspektif Kak Adin sendiri dan menurut perspektif hubungan internasional ini kenapa sih Kak, menstrual poverty itu bisa dikategorikan sebagai isu hak asasi manusia di kancah internasional sampai akhirnya para pemangku kebijakan kebijakan itu membuat kebijakan seperti itu? Oke, sebenarnya kalau dari sisi itu sendiri kenapa kemudian menstrual poverty itu bisa dikatakan hak asasi manusia, karena Oke. walaupun itu merupakan hal, apa, biologis yang tadinya perseorangan, maksudnya menstruasi kan kayak hal perseorangan, tapi ternyata kan banyak, nggak cuma satu 2 wanita yang menstruasi. Hampir kita semua wanita itu sudah selayaknya itu pasti menstruasi kan ya, Kak, ya. Nah Mhm terus kemudian jika ada isu 70% wanita misalnya di India itu nggak nggak bisa afford untuk beli pads, akhirnya mereka pakai kain, di mana kain itu seperti yang Kak Aisyah jelaskan sebelumnya bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti ISK dan lain-lain, itu kemudian mhm. jadi masalah. Karena ketika ternyata pemenuhan hak dan barang-barang untuk menstruasi ini nggak diberikan ke perempuan, ternyata itu bisa menyebabkan banyak gangguan, seperti gangguan kesehatan yang Kak Aisyah sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, eee, menstrual poverty ini bisa disebut sebagai masalah dari hak asasi manusia sendiri, Kak Aisyah.
gitu. Oke oke. Iya, bener banget sih itu. Dan juga, menstrual poverty ini berkaitan banget nih dengan SDGs yang mana yang, lagi rame juga dibahas nih di setiap penelitian-penelitian yang ada itu kalau misalkan, isu menstrual poverty ini, eee, merupakan salah satu langkah untuk mencapai di SDGs 3 yaitu mencapai untuk good health and well-being, yang mana well-being atau kesejahteraan sendiri itu sangat harus memenuhi dari segi ekonomi, dari segi mental juga, dan itulah kenapa tadi kita juga sempat bahas kalau misalkan menstrual poverty itu mempengaruhi kesehatan mental dan juga mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi, gimana ya, perempuan tuh jadi nggak bisa secara bebas bergerak karena hal-hal yang seharusnya memang, sangat basic ya, Kak. Maksudnya kayak, eee menstruasi yang sangat biologis harus kita bebankan di perempuan gitu, yang, sebenarnya banyak perempuan yang masih tidak sejahtera gitu. Nah, lalu kita selanjutnya nih mau masuk nih ke tahap gimana sih kondisi Indonesia saat ini? Apa sih menurut Kak Adin tantangan terbesar dalam mengatasi menstrual poverty di Indonesia? Menurut aku seperti yang kita udah obrolin dari tadi ya sebenarnya, itu tuh edukasinya Kak, yang pertama. Karena di Mhm, Indonesia itu stigmanya masih kuat banget bahwa menstruasi itu hal yang tabu, yang harusnya nggak dibicarain secara umum. Bahkan ketika ada orang ngomongin menstruasi kencang-kencang, kadang tuh kayak, jangan kayak gitu, malu." Atau misalnya kita mhm, beli, pads di iya, minimarket, itu kita harus masukin kantong dan lain-lain. Padahal kayak, ya itu terjadi menstruasi itu terjadi worldwide, maksudnya semua orang, semua wanita itu pasti mengalami menstruasi. Terus kenapa harus malu? Itu hal yang kayak udah pasti terjadi. Makanya edukasi itu penting bahwa menstruasi itu bukan hal yang memalukan, misalnya kita bocor atau apa, itu hal yang ya udah alami terjadi, wanita bisa bisa terjadi di mereka kapanpun kayak gitu. Itu bukan hal yang kayak harus ditutup-tutupin dan aib, itu mhm, edukasi yang pertama ya, Kak. Terus yang mhm, kedua, tadi Kak Aisyah juga ngomongin mhm, SDGs ya kan. Nah itu iya, mengenai tampon tax itu sendiri, Kak. Jadi kan di mhm, SDGs nomor 5 tuh ada gender equality, sementara betul, kalau alat menstruasi itu kita tax, kita pajakan, itu kan berarti pajak yang hanya dikenakan ke wanita aja, ke bahan mhm. primer, kebutuhan primer seorang wanita aja ya, yang jelas itu sangat-sangat nggak equality sendiri, Kak. Jadi, aku sih berharapnya Indonesia itu mulai menghapuskan teks untuk kebutuhan-kebutuhan menstruasi pada wanita, kayak gitu, Kak. Iya bener banget sih, itu bagus banget sih dari Kak Adin, emang tantangan di Indonesia sendiri itu yang pertama edukasi dan I mean sex education in general di Indonesia aja itu sangat jarang dibahas gitu dan itu masih dianggap hal yang kayak sensitif gitu. Padahal kita harus mengajarkan dimulai dari umur berapa dia harus dapat sex education tentang menstrual hygiene, personal hygiene dan juga tentang mungkin juga tentang kekerasan seksual juga mungkin bisa dijadikan suatu kurikulum juga sih menurut aku karena itu hal-hal esensial yang nggak dibahas karena itu mencakup sampai masa depan mereka gitu. Nah, kalau untuk, eee, menurut Kakak nih apakah akses pembalut di Indonesia masih menjadi persoalan affordability atau persoalan prioritas kebijakan, Kak? Menurut aku masih menjadi persoalan sih, Kak, masalah pembalut ini. Karena balik lagi, kita lihat aja yang paling gampang untuk kita cari ya, barang-barang. Kita search aja pembalut di X, itu tuh lagi banyak banget persoalan kalau pembalut itu harganya mahal. Kalau mereka Mhm, itu kadang kayak, "Aduh pusing banget nyari pembalut." Apalagi kalau kita ada memang opsi pembalut yang lebih murah, tapi kenyamanannya apakah sama? Kan enggak ya, Kak, ya. Dan mhm, semua orang pengennya ya pakai pembalut yang nyaman, ya kan, Kak? betul. Jadi ya kalau dibilang, apakah pembalut sekarang di Indonesia udah affordable? Ya belum. Makanya tadi seharusnya teks terhadap pembalut, terhadap tampon, terhadap menstrual cup, semua barang-barang terkait menstruasi itu dihapuskan, kayak gitu. Terus juga tentang penyuluhan dan distribusi gratis ya, menurut aku harusnya di mall-mall atau di sekolah-sekolah minimal kayak disediain pembalut gratis karena yang namanya menstruasi itu kan bisa tiba-tiba datang ya, Kak, meskipun kita udah Betul. track nih di handphone, di aplikasi kita punya trackingnya, Mhm, tapi kan itu nggak mhm.
sepenuhnya bisa kayak terpercaya. Kadang orang lupa untuk bawa betul. pembalut, terus nanti mereka jadi susah nyari-nyari. Waktu itu aku pernah pergi juga ke Malaysia, Kak, sama Mhm, temen-temenku. Terus kayak betul. kasihan ada temenku yang bener-bener kayak nyari-nyari pembalut dan itu walaupun rombongannya banyak cewek-cewek, tapi kayak mereka lupa bawa pembalut. Nah, harusnya kan kayak hal-hal seperti itu tuh udah disediakan kan, kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, aku lihat tuh memang jarang banget ada program berbagi pembalut, misal ke kafe-kafe dan lain-lain tuh jarang banget disediain pembalut. Tapi waktu itu tuh aku pernah lihat Girl Up-nya UNESA, Universitas Iya, Negeri Surabaya itu dia mengadakan kayak aktivisme gitu. Dia membagi mhm, pembalut gratis, terus naruh-naruh pembalut di kamar mandi kampusnya. Nah, itu menurutku bagus banget hal-hal kayak gitu dan mhm, harusnya pemerintah Indonesia itu juga kayak mengikuti hal-hal kayak gitu. Taruh pembalut lah misalnya di mhm. tempat-tempat kayak kantor pajak, kantor-kantor instansi PNS kayak gitu, itu bagus banget sih menurut aku. Iya, itu jujur iya, aku setuju banget sama Kak Adin tentang pembagian pembalut gratis di seluruh fasilitas public toilet ya, yang seharusnya memang itu adalah hal basic dan, dasar gitu ya untuk dipenuhin. Dan juga aku beberapa kali juga sempet nih Kak lihat ada beberapa kafe atau beberapa klinik kecantikan yang pernah aku datengin, itu dia menyediakan pembalut, bahkan parfum, hand sanitizer, hand wash, stopwatch itu, jadi kayak kalau lihat suatu toilet yang lengkap tuh kayak, "Oh jadi kayak gini ya rasanya." Ternyata amazed gitu loh, ternyata ada yang nyediain pembalut di toilet dan aku baru sadar, oh iya ya harusnya tuh emang penting untuk disediakan pembalut dimanapun karena sewaktu-waktu perempuan itu unpredictable tuh bisa mens dimanapun dan kapanpun dan itu cukup hal yang uncomfortable ya Kak, untuk tiba-tiba bocor dan tiba-tiba ini lagi ada di, fasilitas umum, lagi ada di public space dan orang-orang tuh notice dan kayak gak semua orang bawa pembalut terus di tasnya walaupun banyak perempuan dan juga ya beberapa kali juga teman aku ada yang tiba-tiba menstruasi di public space dan harus pakai tisu akhirnya yang mana itu Ya. cukup ya kita nggak tahu juga ya maksudnya kebersihan dari itu sendiri. Nah, kemudian nih selain dari pembalut, apakah dari Kak Adin itu gimana sih Kak kondisi akses air bersih, toilet, dan fasilitas sanitasi di public space, di sekolah, atau di ruang publik gitu, menurut Kakak? Oke, menurutku ini jawabannya bisa depends ya, Kak, ya. Ini balik Mhm, lagi mungkin menunjukkan ketimpangan ekonomi yang ada ya. Kalau kita ngomongin public space kayak yang bisa easy access to everyone, everybody misalnya di taman, misalnya taman-taman di sekitar Surabaya lah, itu kan biasanya ada kamar mandi yang kayak cuma kubik gitu ya, kayak ya. betul. Ya itu jelas itu bentuk yang sangat tidak aman dan nyaman untuk Mhm, perempuan mengganti pembalutnya dan lain-lain mhm, seperti itu. Tapi mhm, kalau kita ngomonginnya public space yang mulai kayak mall dan lain-lain, mhm, sebenarnya itu kan seperti yang Kak Aisyah mhm, bilang tadi, sudah mulai mhm, ada beberapa yang disediakan, misalnya pembalut, terus air bersihnya juga udah enak, udah bagus. Tapi kalau kita balik lagi ke misalnya rest area, wah itu kadang mhm, bahkan airnya nggak nyala. Bahkan kadang kita betul. cuma pakai air yang ada di Mmm, baknya aja, di genangan embernya gitu, aja, iya, iya kan, dan itu menurut mhm. aku sangat kurang. Jadi kalau udah dibilang merata ya aku nggak bisa bilang itu udah merata sih, Kak. Iya, betul betul. Aku setuju banget sih, selain dari ketersediaan pembalut, ternyata tuh air bersih, tempat ganti pembalut sendiri itu mempengaruhi loh. Jadi, sesuai saran WHO yang harusnya ganti 4 sampai 5 jam, perempuan jadi nggak bisa ganti nih, karena apa? Itu bukan pilihan dia, bukan dia nggak tahu nggak boleh ganti, itu karena ada hal lain nih, ada hal lain yang menghalangi dia untuk ganti pembalut. Bukan berarti dia nggak tahu, bukan berarti dia nggak aware, tapi karena public space-nya sendiri nggak ada fasilitas yang merata dan cukup gitu. Jadi aku setuju banget sama Kak Adin kalau misalkan di beberapa tempat public space itu masih sangat minim untuk kebersihan airnya, untuk air mengalir, untuk kebersihan toilet itu sendiri. Mungkin bahkan kita kayak jijik itu ya Kak kalau misalkan lihat toilet di rest area atau di pom bensin bahkan yang sangat memprihatinkan gitu. Benar. Nah, oke nih, sekarang kita udah mau menuju akhir nih setelah pembahasan panjang kita tentang menstrual poverty yang sangat menarik dan dalam ya Kak ternyata ya Kak ya untuk
dari segi hubungan internasional dan di kancah isu global sendiri itu kayak gimana dipandangnya, dan sebagai isu hak asasi kesehatan manusia itu gimana, dari ketidaksetaraan gender sendiri itu gimana, dan gimana isu ini itu salah satu langkah untuk mencapai Sustainable Development Goals di tahun 2030. Nah, kalau boleh milih nih satu kebijakan aja yang paling mendesak yang bisa diterapkan, yang realistically bisa diterapkan di Indonesia itu menurut Kakak Adin apa? Menurut aku yang paling realistis itu harus menghapus pajak terhadap alat-alat menstruasi seperti tampon tax itu harus dihapuskan karena walaupun cuma 11% mungkin bagi beberapa orang itu hal yang ringan ya Kak ya, yang sedikit, tapi Betul. banyak loh orang yang keberatan dengan 11% itu. Jadi misal 30.000 bisa jadi 20 ribuan, kan itu lumayan banget untuk beberapa orang ya Kak. Dan itu Betul. paling realistis untuk dilakukan secepatnya menurutku. Iya, aku setuju banget sih kalau tentang teks itu, karena 10.000 aja bagi orang itu udah bisa dapat nasi bungkus gitu. Jadi Benar. emang ternyata pajak kita yang 11% itu ternyata masih dibebankan loh di perempuan, dan perempuan yang harus bayar loh untuk hal yang ibaratnya kita nggak bisa milih, ibaratnya hal yang biologis terjadi dan secara alami gitu. Nah, sekarang nih ganti nih sebagai mahasiswa sendiri nih Kak, sebagai mahasiswa dan generasi Gen Z, untuk mengurangi stigma mengenai menstruasi juga itu sebaiknya kita harus ngapain sih Kak untuk saat ini? Menurutku, aku udah sebutin sih tadi di kegiatan Girl Mhm, Up-nya UNESA, menurutku itu contoh iya, yang sangat baik untuk dilakukan oleh mahasiswa. Karena ketika kita misalnya di jalan bagi-bagi pads gratis gitu ya, itu kan membuat kita kayak, oh ternyata untuk kita bagi-bagi pads, untuk kita kayak mengeluarkan, nih gue punya pembalut, itu tuh udah bukan hal mhm, yang harus kita ashamed of, kita nggak usah malu kalau kita megang pembalut. Itu kan salah satu bentuk edukasi juga ya Kak ya. Nah itu tuh betul. hal-hal yang menurutku harus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti kita yang masih aktif di lingkungan kampus, itu kita bagus banget untuk melakukan hal-hal seperti itu sih menurutku. Iya, iya bener banget sih. Girl Up itu salah satu ini ya, kayak organisasi yang gua mau empowerment dan vokal tentang feminism dan tentang perempuan gitu. Dan menurutku emang penting nih untuk kita generasi muda Gen Z untuk menyebarluaskan sebagai anak muda nih, kita harus mulai nih membentuk mindset-mindset baru yang lebih terbuka tentang menstrual poverty ini, tentang menstruasi itu bukan hal yang memalukan, tentang gimana kita juga bisa saling share tentang gimana cara menjaga menstrual hygiene, Nah, dan juga memang benar buat kita lebih vokal lagi untuk mengencarkan bahwa hal ini tuh bukan isu sepele lagi gitu, untuk penghapusan teks dan juga pembagian pembalut gratis itu tadi di public space, utamanya di fasilitas toilet umum ya Kak, yang seharusnya memang disediakan untuk membagikan pembalut gratis itu tadi. Untuk mungkin ada satu pesan terakhir Kak yang ingin Kakak sampaikan nih ke seluruh masyarakat Indonesia tentang menstrual poverty ini. kayak mungkin simpel aja ya, pesan dariku menstruasi itu hal yang pasti terjadi oleh wanita, di wanita. Pasti semua wanita itu kurang lebih akan mengalami menstruasi. Makanya itu kita nggak perlu malu kalau kita menstruasi, kalau kita misalnya ada hal-hal yang janggal dari menstruasi kita, itu kita harus bertanya. Itu jangan jangan biasanya kan kita kayak ngumpet-ngumpet ya Kak, karena kita merasa itu hal yang tabu, kita takut, kita Iya, malu, kita mau cerita misalnya cycle kita nggak benar dan lain-lain. Padahal itu kan bisa jadi tanda dari bahwa kesehatan kita mhm, itu bermasalah. Nah itu, jadi kayak kita harus mulai mhm, berani, kita harus mulai menunjukkan bahwa menstruasi itu nggak apa-apa kok. Itu bukan penyakit, menstruasi itu wajar, menstruasi itu mhm. bukan hal yang kotor yang harus ditutup-tutupin, kayak gitu sih menurut aku. Dan kayak ya kita harus aktif mengedukasi teman-teman kita misalnya yang belum paham tentang menstruasi, yang masih takut, yang masih terkurung di lingkungannya karena merasa kayak aduh nggak enak ngomongin ini girls only dan lain-lain. Enggak, ini enggak kayak gitu. Ini Mhm. kita sebagai manusia wajar mengalami menstruasi. Kayak gitu sih, Kak. Iya, iya bagus banget ya Kak, ini sangat insightful sekali nih pesan-pesannya
wow gitu untuk para perempuan di luar sana yang mungkin masih ignorant tentang kesehatan, genitalianya, karena memang, ini tuh sangat jarang dibahas dan karena ini memang dianggap sensitif, padahal banyak buktinya tadi yang seperti aku sebutkan ya, berapa persen, sekitar lebih dari 20% remaja Indonesia mengalami infeksi pada bagian reproduksinya, ternyata itu kejadian nyata gitu. Jadi memang ini bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan, terutama juga pada laki-laki. Jadi nggak apa-apa laki-laki harus tahu kalau menstruasi itu kayak gini. Menstruasi itu berdarah dan darah kita bukan hal yang menjijikkan. Itu emang proses wanita gitu. Dan Betul. iya memang laki-laki juga harus paham nih kebutuhan kebutuhan kita selama menstruasi itu apa aja dan gimana dan jadi supaya mereka itu memposisikan jadi diri kita dan menganggap hal ini bukan hal sepele lagi. Ya Kak Adin ya. Betul. Jadi gitu aja mungkin ya pembahasan kita hari ini sangat menarik banget, terutama dari narasumber kita Kak Adin Sainandira Yoshe yang sangat vokal menggencarkan tentang wanita gitu ya Kak. Mungkin ada Oke. closing statement lagi Kak Adin? Mungkin dari aku cukup. Yang penting kita semua harus paham apa itu menstruasi, gimana kita menjaganya, dan lain-lain itu udah cukup sih dari aku. Oke, thank you so much ya buat Kak Adin yang udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Girl for Girls ini. Makasih banget Oke. Kak Adin udah berbagi insight-nya dan experience-nya di research, di advokasi, di kebijakan dan di bidang internasional, hubungan internasional tentang menstruasi. Yang ternyata, wow, ternyata isu ini cukup luas dan juga mencakup berbagai bidang, bukan hanya kesehatan aja yang dimana aku dari kesehatan masyarakat, ternyata juga untuk advokasi kebijakan ini penting gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat buat hari ini dan semoga kalian semua jadi aware tentang menstrual poverty itu kayak apa dan ternyata kita tuh nggak perlu malu lagi untuk mengalami menstruasi gitu. Oke, Oke. terima kasih banyak Kak Adin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke. Bye Terima kasih Kak Aisyah. bye.